Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, atau saudara-saudara yang sedang berada jauh tapi tetap dekat dengan cara menghadiri live streaming kajian DKM Masjid Al-Abrar, semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas saya coba mempermudah agar dapat difahami secara gampang. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya 4 nama lain. Sekalipun banyak ulama yang mengklasifikasi nama ini dengan maksud dan tujuan tertentu khusus. Jadi saya coba permudah, nama lain dari hadis Nabi Muhammad SAW itu ada 4. Yang pertama tentu kita kenal dengan sebutan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada hadis sebutannya hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu ada sebutan lain dari hadis adalah al-athar. Athar itu juga bisa disebut dengan hadis. Yang ketiga al-khabar, itu juga bisa disebut dengan hadis. Yang keempat as-sunnah, itu juga bisa disebut dengan hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW itu terdiri dari 3 komponen inti. Yang pertama biasa kita sebut dengan istilah sanad. Yang kedua biasa kita sebut dengan istilah matan. Yang ketiga biasa kita sebut dengan rawi. Apa itu sanad? Sanad adalah bersambungnya orang dari zaman ke zaman yang mendengar hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Kita ambil contoh. Ada dalam riwayat Sahih Bukhari sanad yang ada di hadis beliau. Ini dalam buku Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis karangan Syekh Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di sana dijabarkan tentang sanadnya Imam Bukhari. Apa bunyinya? Haddatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Abi Zanad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini kafith thalath. Jadi kalau ada sebutan nama orang, nama-nama orang Arab sebelum isi materi hadis, itu namanya sanad. Contoh, ini ada namanya sini Abdullah bin Yusuf, itu nama orang Arab. Ada lagi namanya akhbarona Malik, Malik nama orang Arab juga. Kemudian Abi Zanad namanya pakai bahasa Arab juga. Apa aja nama-nama yang disebut sebelum materi hadis Nabi, itu namanya sanad. Kemudian komponen yang kedua itu namanya matan. Apa itu matan? Matan adalah teks isi hadis tersebut. Sanad tadi kan nama-nama.
Dari nama-nama itulah sampai isi hadis kepada kita. Nah, isi hadisnya namanya matan. Contoh apa? Contoh matan hadis yang barusan saya baca. Bunyi matannya adalah ta'amul ithnaini kafit thalathah. Makanan yang dibungkus niatnya buat 2 orang, itu sebetulnya cukup dimakan buat 3 orang. Bunyi hadis itu namanya matan. Teks hadis kalimat Rasulullah itu namanya matan. Kemudian komponen yang ketiga itu ada namanya rawi. Siapa itu rawi? Rawi itu contoh sederhananya Imam Bukhari, itu rawi. Orang yang menuliskan hadis beserta sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya rawi. Imam Bukhari rawi, Imam Muslim rawi, Imam Tirmidzi rawi, Imam Ahmad rawi, Imam Ibnu Majah rawi, Imam Nasai rawi. Yang ketiga, apa aja hukum yang tercakup dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setidaknya ada 4. Sekalipun nanti akan ada banyak tingkatan-tingkatan dan bagian-bagiannya. Yang pertama, ada biasa kita sebut dengan sebutan hadis sahih. Kenapa sebuah hadis dikatakan sahih? Karena syarat-syarat tidak adanya kecacatan dalam hadis itu sudah terkumpul. Hadis sahih, disebutkan hadis itu menjadi hadis sahih. Kenapa? Karena syarat-syarat yang menentukan keabsahan hadis itu, atau syarat-syarat yang menjauhkan hadis itu dari sebuah kecacatan, itu namanya sahih. Apa syarat hadis sahih? Kemarin sudah kita jabarkan. Pertama, ittisalu as-sanad. Tadi tuh yang saya jelasin nama-nama sebelum matan tadi, itu kan namanya sanad. Hadis sahih itu, sanad itu harus bersambung, menyambung dan tidak terputus. Jadi hadis yang dari Rasul tadi itu terus bersambung dari zaman ke zaman sampai ke kita. Itu syarat pertama hadis dikatakan sahih. Namanya ittisalus sanad. Yang kedua, syarat hadis sahih yang kedua adalah adalatur ruwat. Apa itu adalatur ruwat? Jadi perawinya ini, sanad yang meriwayatkan hadis tadi itu haruslah orang-orang yang adalah. Apa itu adalah? Kalau Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menulis di sini, adalah itu adalah dia muslim, kemudian dia berakal, kemudian dia terjaga dari sifat-sifat fasik, dan dia terjaga dari ausaful khosisah, sifat-sifat yang tercela. Jadi pertama, ketika sanadnya sudah bersambung, sanad tersebut dia juga harus orang yang adil. Kalau dia bukan Islam, hadisnya kagak sahih. Kalau dia orang gila meriwayatkan hadis, hadisnya kagak sahih. Kalau dia fasik, hadisnya kagak sahih. Itu syarat yang kedua, adalatur ruwah. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah dhabtur ruwah. Apa itu dhabtur ruwah?
Dhabtur ruwah sederhananya adalah orang yang menerima hadis atau sanad tadi otaknya cerdas, hafalannya bagus. Jadi ketika suatu saat dia ditanya hadis Nabi Muhammad, dia bisa menghadirkan itu tanpa melihat buku. Itu namanya beliau orang yang dhabit. Hafalannya bagus, kecerdasannya bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat, adamus syudzuz. Apa itu adamus syudzuz? Adamus syudzuz adalah sanad tadi. Contoh, saya dapat hadis dari Hakim. Hakim dapat hadis dari Mas Tarno. Kemudian ada lagi orang lain, Bang Bos, terus Nanda, terus Ustadz Mufid punya hadis juga dengan sanad mereka sendiri. Saya sama Bang Bos punya hadis yang berbeda. Jadi hadis saya sama hadis Bang Bos itu bertentangan satu sama lain. Kemudian setelah di cross check, ternyata antara saya sama Bang Bos, masalah kecerdasan Bang Bos lebih hebat, masalah hafalan Bang Bos lebih banyak, masalah keilmuan Bang Bos lebih tinggi. Otomatis saya sama Bang Bos itu terjadi dua pertentangan hadis satu sama yang lain. Mana yang diambil? Tentu kita ambil hadis dari Bang Bos karena dia lebih hebat. Adamus syudzuz maksudnya adalah tidak ada pertentangan antara perawi yang pintar dengan perawi yang lebih pintar. Jadi maksudnya apa? Hadis itu dikatakan sahih kalau perawinya, sanadnya tadi, hadisnya itu tidak bertentangan dengan orang yang lebih pintar dan lebih hebat dari dia. Itu adamus syudzuz. Tidak ada pertentangan hadisnya antara dia yang punya sanad dengan orang lain yang lebih hebat dari dia. Itu namanya adamus syudzuz. Yang kelima, adamul illah. Apa adamul illah? Adamul illah adalah hadis tersebut tidak punya yang namanya celah sedikit pun. Apa celah? Maksud celah di sini adalah hadis itu nggak ada cacatnya, tidak ada hal yang bisa dikorek kesalahan hadis tersebut, maka hadis itu bisa dikatakan sebagai hadis sahih. Kemudian hukum yang kedua, hadis hasan, hampir-hampir mirip dengan syarat yang pertama, cuman bedanya di perkara dhabtur ruwah. Kalau yang pertama, hafalan perawinya itu kuat luar biasa. Kalau hadis hasan, hafalan perawinya sederhana saja, tidak lebih kuat daripada hadis yang sahih. Tapi dua-duanya antara hadis sahih dan hasan, dua-duanya bisa diterima.